Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang gerak melingkar ya. Nah, ini pelajaran kelas 10. Nah, pada materi gerak melingkar ini kita akan mengenal yang namanya gerak linear ya. Gerak linear itu simbolnya huruf V, dan ada juga namanya gerak angular atau kecepatan sudut ya. Gerak angular atau sudut. Nah, biasanya simbolnya itu huruf omega ya, omega ya. Nah, gerak linear itu gimana sih dan gerak angular itu gimana sih gitu ya. Ini kita akan bedakan. Jadi teman-teman semua, ketika benda itu bergerak melingkar yang dianggap seperti ini, maka dia akan berbentuk lingkaran ya. Nah, gitu kan. Ibarat seperti ini ya. Ini kok kurang mantap gambarnya ya. Nah, mungkin seperti ini. Lebih kurang seperti ini gerakannya nanti. Nah, seperti ini. Oke, kan dia akan bergerak seperti ini ya, gerak ke kiri atau kanan terserah. Nah, yang namanya gerak linear itu adalah gerak yang mengikuti lintasan dari lingkaran ini gitu. Jadi berapa jauh sih dia bergerak mengitari lingkaran, misalnya dari sini ke sini. Nah, berarti ini adalah jaraknya, itu gerak gerak linearnya gitu. Nah, ini nanti kita sebut dengan V nanti. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan bahwasanya gerak linear itu adalah panjang lintasan yang ditempuh dari lingkaran ini ya, dibagi waktu. Nah, kita bikin sini saja rumusnya. Jadi V itu adalah panjang lintasan, kita sebut saja S ya, delta S per delta T. Di perubahan panjang lintasannya per waktu. Nah, kemudian kalau gerak angular itu apa gitu. Nah, gerak angular itu adalah, kan ini kan dia berputar penuh ya. Berputar penuh itu nanti sudutnya kan berubah nih. Misalnya mula-mula dari sini nih, maka nanti akan nyampe sini, maka akan terbentuk sudut itu kan. Terus kalau nyampe ke sini lagi bolanya, maka terbentuk lagi sudut itu. Nah, kalau seandainya nanti nyampe di sini sudutnya gitu kan, nyampe sini, berarti dari sini ke sini kan totalnya, dari sini ke sini totalnya. Pertanyaannya, berapa sih kecepatan dia untuk bisa membentuk sudut sebesar ini gitu loh. Nah, makanya itu disebut dengan kecepatan angular. Jadi dua-duanya ada itu. Dia bergerak secara linear juga, bergerak secara angular juga itu. Maka untuk kecepatan angular itu atau kecepatan sudut, kita bisa dengan menggunakan rumus omega itu adalah perubahan sudutnya ya, perubahan sudutnya per waktu. Nah, jadi gini ya, itu jadi kita sudah tahu bedanya ya. Jadi nanti kita bisa hubungkan nih, di mana antara V dan omega ini nanti bisa kita samakan. Kok bisa seperti itu? Nah, gini, kan tadi kan lintasannya adalah satu lingkaran ya, gerakan lingkarannya ini tadi. Kalau seandainya satu putaran penuh itu kan, itu kan berarti keliling dari lingkaran ini kan. Nah, maka untuk rumus V tadi kita bisa ganti rumusnya untuk keliling lingkaran, kan rumusnya kan 2VR gitu kan, 2VR. Nah, gitu. Nah, kita ganti yang S-nya jadi 2VR, kemudian tadi tetap jadi seperti ini. Nah, kita gunakan T besar ya. T besar itu adalah simbol dari periode ya, nanti kita akan jelaskan lagi apa itu periode. Nah, seperti ini ya, maka rumusnya bisa jadi seperti ini. Kemudian kalau dari sisi gerak angular ya, nih yang ini tadi, kalau satu putaran penuh itu kan 360 derajat ya. 360 derajat itu sama dengan 2V gitu. Maka kalau kita ganti ya, menjadi satu putaran penuh, maka omega itu nilainya adalah 2V per T gitu. Nah, T itu apa? Ya, T besar ini adalah periode. Apa itu periode? Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu putaran penuh. Nah, ingat ya, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu putaran penuh. Nah, gitu ya. Nah, maka dari dua rumus ini kita bisa simpulkan lagi nih, kita bisa dapatin rumus yang baru nih. Kan 2V per T itu kan sama dengan omega tuh. Nah, maka V sama dengan omega dikali R. Nah, maka dapatlah persamaan yang baru. Jadi kita bisa gunakan rumus yang ini 1, 2, dan 3 tergantung pada
soal yang diketahui ya. Oke. Nah, perlu diketahui juga. Jadi kan tadi sudah saya katakan satu putaran penuh ya, satu putaran penuh itu kan sama dengan 2V radian gitu kan, radian, dan sama dengan 360 derajat. Nah, maka untuk satu radian nilainya adalah 1/2V dari putaran, maksudnya 1/2V putaran, 1/2V putaran, atau sudutnya berapa, yaitu 360 derajat dibagi dengan 2V, yaitu 57,3 derajat. Nah, sekitar inilah hasilnya ya. Nah, ini perlu juga diketahui, nanti mana tahu ada terjadi konversi. Nah, sekarang saya akan masuk contoh soal. Misalnya seperti ini. Ada sebuah bola ya, di bola itu diikat dan nanti diputar ya. Nah, diputar seperti ini. Nah, di mana jari-jarinya, taliknya ini adalah 0,5 meter misalnya, 0,5 meter ya. Dan bola kasti itu nanti diputar sebanyak 2 kali. Nah, jadi nanti akan diputar sebanyak 2 kali putaran. Ya, 2 kali putaran ya. Setiap detiknya itu di 2 kali putaran, dia dapatnya 2 kali putaran itu per detik. Nah, setiap detik. Jadi 1 detik itu menghasilkan 2 kali putaran gitu ya. Pertanyaannya, berapakah kecepatan linear dari bola kastis tersebut? Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Untuk rumusnya kan ada 3 nih ya. 1, ini saya bikin tanda 1, 2, dan 3. Nah, kita mau pakai rumus yang mana nih kira-kira? Tapi kalau diketahui di soal tadi ada huruf R dan ada 2 kali putaran setiap detik. Nah, tadi kan ada 2 rumus ya, dan ini kita bisa gunakan rumusnya, tapi harus ada omeganya. Tapi kan tadi kan di soal tadi kan nggak ada omeganya, maka kita gunakan rumus yang ini, V sama dengan 2VR per T. Nah, kita bikin seperti ini, maka jadinya V sama dengan 2VR per T. Oke ya. Nah, di sini kita dapetin bahwasannya nilai R-nya itu 0,5 meter. Tinggal kita masukkan saja 2V. Kemudian R-nya adalah 0,5. T-nya. Nah, T-nya ini yang perlu kita dapetin dulu. T itu kan periode ya. Apa itu T tadi? Yaitu waktu untuk 1 putaran. Nah, gitu. Waktu untuk 1 putaran. Jadi kita bisa gunakan rumus T per N. T itu adalah maksudnya waktu per detik ya. Kita di sini karena dibilang setiap detik ya, berarti 1 detik maksudnya. N-nya berapa? Jadi 1 detik itu 2 putaran. Berarti nilai T-nya adalah setengah gitu. Nah, setengah itu kan 0,5. Jadi 0,5 juga nih. Kita coret-coret, maka jadinya 2V. Jadi jawabannya 2V meter per sekon. Nah, jadi gini gitu. Kalau seandainya nanti dibilang ganda, maka kalian bisa ganti nilai V kan 3,14. Maka dikalikan saja 2 dikali 2V berarti 6,28 meter per sekon. Nah, jadi ini ada rumus baru yang mesti kalian ingat juga ya. Kok dicoret sih? Nah, ini periode ya. Nah, kebalikan dari periode, nah ini perlu juga penting juga nih. Kebalikan dari periode adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah jumlah putaran yang bisa dihasilkan dalam waktu 1 detik. Nah, maka rumusnya dibalik saja. Jadi N per T. Nah, 2 rumus ini penting kalian ketahui. Nanti kita akan masuk ke contoh soal yang berikutnya ya. Oke, terima kasih, itu dulu. Lanjut ke video berikutnya.